Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita lengkap sampai datangnya hari raya Idul Fitri, dan semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita mendapati bulan puasa pada tahun yang akan datang. Amin. Shalawat dan salam tetap kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa adalah suatu kewajiban. Akan tetapi karena sebab-sebab tertentu kita boleh tidak berpuasa. Tentunya puasa Ramadan itu wajib. Karena itu harus ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika kita meninggalkan puasa Ramadan tersebut. Sebelum kepada jenis-jenis konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika orang meninggalkan puasa, terlebih dahulu kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah qadha. Qadha itu adalah mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan di hari-hari yang lain setelah Ramadan itu selesai. Yang kedua adalah fidyah. Fidyah itu mengeluarkan harta benda. Kalau di sini bisa kebutuhan pokok, yaitu mungkin di sini beras ya. Kemudian yang ketiga kafarat. Kafarat itu dilakukan jika orang meninggalkan puasa karena jika dia melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dia harus membayar kafarat. Kafaratnya berupa 1. Memerdekakan budak, 2. Puasa 2 bulan selama berturut-turut, kemudian ketiga dia harus memberi makan fakir miskin 60 ya. Tadi sesuai dengan takaran yang disyaratkan ya. Sekarang kita lanjutkan kepada jenis-jenis yang harus dilakukan, konsekuensi harus dilakukan atau dikerjakan oleh orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama adalah mengqadha atau nyauri puasa ya, mengqadha puasa ya di hari-hari selain puasa dan membayar fidyah. Jadi yang pertama, di samping dia mengqadha puasa, mengganti puasa di hari yang lain, dan juga dia harus membayar fidyah ya, memberikan makan atau berupa kebutuhan pokok kepada fakir miskin sebanyak 1 mud ya, atau 1 kilo, lebih hati-hatinya ya. 1 hari 1 kilo. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang hamil, biasanya nih ya, hamil atau menyusui, tapi karena dia mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan bayinya. Dia tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia mengkhawatirkan bayinya. Nanti kalau saya puasa, nanti bayi saya lemas. Kalau saya pas hamil, saya puasa, nanti keguguran bagaimana? Kan seperti itu. Sehingga dia boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, di samping dia harus mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. Jadi tidak puasanya karena mengkhawatirkan bayinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlewatkan untuk mengqadha puasanya di tahun yang bersangkutan. Misalnya dia puasa ini hutang 2 hari, sampai kepada datang bulan puasa lagi belum mengqadha, kok dia sudah datang bulan puasa lagi, dia mengqadhanya tahun depannya lagi. Oleh karena itu di samping dia mengqadha puasa juga harus membayar fidyah. Jadi kalau selama ini ada orang yang beranggapan apabila tidak diqadha puasanya tahun yang bersangkutan, maka tahun depan menjadi 2 hari. Salah itu. Yang betul mengqadhanya tetap 1 hari, kemudian ditambah membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya hanya mengqadha saja. Jadi melunasi puasanya dengan mengqadha puasa, mengganti puasanya di bulan yang lain selain setelah bulan puasa itu habis ya. Yang pertama orang sakit ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak melakukan puasa, maka wajib menggantinya dari puasa-puasa yang ditinggal itu di hari-hari yang lain ya. Atau istilahnya mengqadha puasa.
Jadi orang sakit pun ini ada dua ya. Jadi yang pertama orang yang sakit dan dia ada harapan sembuh, dia harus mengqadha. Tapi lain lagi bagi orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh, ya dia harus membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ya berarti yang dalam kelompok mengqadha ini adalah orang yang sakit dan dia mempunyai harapan untuk sembuh. Ya, kemudian yang kedua orang yang bepergian atau musafir. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah sekitar 81 km dan bepergiannya bukan untuk melaksanakan maksiat, ya. Bepergiannya adalah untuk kebaikan. Maka untuk musafir ini boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha di hari lain. Kemudian yang berikutnya ini yang berkaitan dengan perempuan, yaitu haid, nifas, ya. Apabila dalam suatu hari dia puasa, kemudian haid, ya puasa dari pagi sampai siang, siangnya haid, ya, dia tidak berpuasa dari setelah haidnya tadi, ya. Nah, dihitung berapa dia tidak meninggalkan puasanya itu, ya. Dia meninggalkan puasanya itu berapa hari, ya. Haidnya berapa hari, dia wajib mengqadha sebanyak yang ditinggalkan selama dia haid dan juga nifas, ya. Jadi kalau seorang perempuan yang melahirkan, ya, pas di awal bulan puasa, nah ini dia wajib mengqadha berapa itu berarti? Dia wajib mengqadha 30 hari, ya, karena full dari awal sampai akhir tidak berpuasa. Wajib mengqadha ya dicicil 1 bulan berapa, lah sampai datang bulan puasa yang akan datang dia sudah lunas. Karena kalau tidak lunas dia mengqadha setelah lebaran tahun berikutnya, di samping mengqadha juga harus membayar fidyah. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah orang yang berpuasa tapi pada malam harinya lupa niat. Nah, karena niat adalah rukun puasa. Orang yang tidak niat puasa di malam hari ketika puasa itu adalah puasa Ramadan, ya, maka dia wajib mengqadha. Tapi pada waktu siangnya dia juga wajib puasa sampai maghrib. Tapi di lain hari tetap harus mengqadha. Kenapa? Karena dia malam harinya lupa tidak niat puasa. Beda dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang sunnah, misalnya dia tidak sahur, kemudian bangun itu sudah jam 5, ya, terus dia sholat subuh langsung, kemudian niatnya sudah subuh, itu boleh kalau puasa sunnah, Senin Kemis dan sunnah yang lainnya. Tapi ketika puasa Ramadan harus sebelum imsak sudah niat. Maka dari itu biasanya kalau kita mengikuti tarawih di masjid, itu imamnya yang puasa pertama itu niatnya fi jami'i syahri Ramadhani, ya, nawaitu Salahuddin, ya, adai fi jami'i syahri Ramadan. Jadi di jamak niatnya ketika awal melaksanakan puasa. Lah kalau yang haid bagaimana? Yang haid di awal misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 haid, dia puasanya tanggal 6, ya, tanggal 6 sampai tanggal 30. Pas dia niat pertamanya itu, ya dia menjamak untuk menjagani. Setidaknya kalau misalnya lupa tidak sahur, biasanya kan niat pada waktu sahur, ya, lupa tidak niat di malam hari, ya. Karena kalau lupa tidak niat di malam hari, maka esok harinya wajib puasa, akan tetapi wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian apalagi sakit ayam, ya, bagi orang yang berpuasa siang hari sakit ayam atau menjelang maghrib sekurang 10 menit kok sakit ayam, ya puasanya sampai maghrib tetap puasa, akan tetapi dia wajib mengganti. Kemudian ada orang yang tidak kuat sengaja berbuka misalnya karena mungkin di tengah perjalanan dia sakit diare dan seterusnya karena sesuatu yang berpengaruh dari makannya, kemudian dia berbuka di siang hari. Lah orang yang berbuka seperti itu dia wajib mengqadha. Jadi yang pertama itu membayar fidyah dan mengqadha puasa, yang kedua mengqadha puasa. Sekarang yang ketiga, jenis yang ketiga itu hanya membayar fidyah, jadi tidak perlu mengqadha puasanya. Siapa? Yaitu orang tua renta yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa, ya. Jadi sudah tidak mampu berpuasa, maka orang tua tersebut tidak wajib berpuasa dan keluarganya di atas namakan orang tua yang sudah tidak mampu puasa itu membayar fidyah. Atau siapa? Atau orang yang sakit dan tidak mempunyai harapan sembuh tadi, ya. Jadi sakitnya itu tidak punya harapan sembuh sehingga dia membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasa. Yang terakhir, ya,
Yang terakhir tidak mengqadha dan juga tidak membayar fidyah. Siapa? Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Ya, anak kecil. Ya. Anak kecil itu kalau meninggalkan sholat, kalau meninggalkan puasa wajib, tidak wajib mengqadha, juga tidak wajib membayar fidyah karena belum ada kewajiban bagi anak kecil untuk menjalankan puasa. Akan tetapi mungkin ibu-ibu, bapak yang di rumah tetap kalau anak kita sudah mulai usia 6, 7 ya dilatih untuk puasa agar kalau dia menjadi anak yang sudah balik, sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa dan dia kuat untuk puasa, mampu untuk puasa sampai maghrib. Kemudian siapa lagi yang tidak mengqadha dan tidak fidyah? Yaitu orang yang gila. Gilanya itu tidak disengaja, memang dia itu gila. Kalau disengaja, kalau gilanya pura-pura ya dia mengqadha. Ya, kalau gilanya itu memang orang gila ya tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Nah, demikian tadi yang kita bahas tentang orang-orang yang meninggalkan puasa dan konsekuensinya yang harus dijalankan setelah puasanya itu ditinggalkan. Ada 4 jenis. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.